Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan sejahtera selalu. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat, walafiat, semangat dan bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan Pak Tony pada mata pelajaran praktikum IPA. Kali ini kita akan mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup berdasarkan peranannya dalam ekosistem itu dibagi menjadi produsen, yaitu penghasil. Di sini contohnya adalah tumbuhan hijau. Kemudian konsumen, yaitu pemakai. Ini terdiri dari hewan dan tumbuhan yang heterotrof. Kemudian pengurai atau dekomposer. Contohnya adalah jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Terdiri dari lingkungan abiotik, yaitu terdiri dari benda mati atau makhluk tak hidup, dan lingkungan biotik, terdiri dari makhluk hidup. Hubungan timbal balik antara lingkungan abiotik dan lingkungan biotik menjadi suatu ekosistem. Ekosistem sendiri terdiri dari ekosistem alami dan buatan. Juga dibagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem laut. Sahabat sains, dapat kita lihat bahwa di lingkungan sungai tersebut terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik yang terlihat antara lain air, batu, dan tanah. Sedangkan komponen biotik yang terlihat ada rumput dan juga ada lumut. Nah, antara komponen biotik dan abiotik akan saling mempengaruhi dan saling bergantung. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Interaksi. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau antara makhluk hidup. Yang pertama adalah simbiosis. Terdiri dari 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Juga terjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Marilah kita ikuti penjelasannya lewat video berikut ini. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dari yang kita lihat, kupu-kupu tersebut sedang hinggap di atas bunga. Kupu-kupu itu mendapatkan nektar dari bunga yang ia hinggapi, sedangkan keuntungan bagi bunga ialah bunga tersebut dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu, sehingga antara kupu-kupu dan bunga dapat saling menguntungkan karena interaksi yang terjadi di antara keduanya.
Contoh lainnya adalah lebah dan bunga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapatkan kerugian. Contohnya, bunga anggrek dengan tumbuhan inang yang ia tumpangi. Tumbuhan inang atau tumbuhan yang ditumpangi tidak merasa dirugikan oleh anggrek karena anggrek tidak mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya tersebut. Daun tanaman anggrek berwarna hijau sehingga dapat membuat makanannya sendiri. Jadi, tanaman yang menempel tidak merugikan maupun menguntungkan tanaman yang ditempelinya. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup di mana salah satu organisme mendapat keuntungan sedangkan yang lain mendapatkan kerugian. Contoh dari simbiosis parasitisme adalah hubungan nyamuk dengan manusia. Nyamuk termasuk hewan yang merugikan manusia. Saat menggigit, nyamuk menyedot darah dan tubuh manusia terasa gatal. Nyamuk betina menghisap darah manusia dalam jumlah yang sedikit, hanya untuk mempertahankan satu generasi turunan saja. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi nyamuk, sedangkan kerugian bagi manusia, yakni kulit terasa gatal setelah digigit nyamuk. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Contoh yang klasik yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati dimakan oleh pengurai. Jadi contoh di sini saya kalian lihat mulainya rantai makanan yaitu dari produsen. Di sini contohnya adalah sayuran. Kemudian dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh kucing, kucing diuraikan oleh, kalau mati diuraikan oleh pengurai atau di sini contohnya bakteri. Kemudian jaring-jaring makanan. Nah, ini lebih rumit lagi, yaitu kumpulan beberapa rantai makanan. Ya, kalau rantai makanan tadi satu garis lurus, itu dikumpulkan menjadi jaring-jaring makanan. Menghitungnya ada berapa rantai makanan, yaitu mulai dari produsen. Di sini contohnya adalah beri dan bunga dan sayuran. Tugas praktikum 1. Amati salah satu ekosistem di rumah atau di sekitar rumah kalian. Bebas. Bisa kebun, akuarium, sungai, sawah, dan lain sebagainya. 2. Tulis dan catat hasil pengamatan kalian mengenai komponen abiotik dan biotik yang ada serta jumlahnya berapa. Kemudian ketiga, tulis juga interaksi apa yang terjadi. Apakah mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Dan buat juga rantai makanan yang ada pada ekosistem yang kalian amati. Oke, ditulis laporannya dan dimasukkan datanya dalam tabel pengamatan pada laporan praktikum. Pelajaran kita hari ini, jangan lupa laporan praktikumnya. Saya tunggu sampai Rabu depan. Tetap sehat, tetap semangat,
taati selalu protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, dan jangan lupa minum air putih, vitamin A dan vitamin C. Oke, terima kasih, sampai jumpa.